Medan, akhir 1990-an. Di ujung gang warung kopi kawasan Kesawan, berdiri sebuah warung kecil milik Ko Acong. Letaknya menyelip di antara ruko-ruko lama peninggalan zaman Belanda. Dinding ruko itu sudah kusam, sebagian catnya terkelupas, memperlihatkan bata merah yang lembab karena udara gang yang sempit dan jarang tersentuh matahari. Warung itu sederhana. Di depannya ada 3 meja kayu panjang dengan 6 kursi plastik biru. Sebagian kursi sudah renggang sambungannya. Di atas meja, teko air panas dan kaleng gula diletakkan di tengah, berdampingan dengan asbak aluminium yang penuh abu rokok. Di dalam ruangan, ada 2 kipas gantung yang berputar pelan. Lampu neon usang tergantung dari kawat yang nyaris kendur. Di atas pintu warung, lampion merah digantung dengan kawat baja tipis. Kalau sore, warung itu selalu ramai. Suara orang berbincang, sendok beradu dalam gelas, dan sesekali tawa keras terdengar dari dalam gang. Aroma kopi robusta sangrai bercampur dengan bau rokok kretek membentuk udara khas yang lengket di baju dan rambut. Banyak pengunjung datang hanya untuk duduk, menyeruput kopi, lalu mengobrol sampai malam. Ko Acong sudah membuka warung itu lebih dari 30 tahun. Ia tidak bicara banyak. Badannya kecil, rambutnya disisir ke samping, dan selalu mengenakan kaos putih dan celana panjang hitam. Ia berdiri di belakang meja saji hampir sepanjang hari, tangannya cekatan, meracik kopi tubruk, teh manis, atau mencatat pesanan makanan ringan. 2 orang yang bekerja bersamanya adalah Budi dan Lina. Budi, pemuda Batak berusia sekitar 25 tahunan, adalah tukang cuci gelas sekaligus pelayan. Suaranya keras, tubuhnya tinggi dan kuat. Ia sudah bekerja sejak lulus SMP. Wajahnya keras tapi jujur. Kalau tidak sedang sibuk, ia suka duduk sebentar di bangku belakang, mendengarkan radio atau mengobrol dengan pelanggan. Lina, janda muda asal Pematang Siantar, baru bekerja 2 tahun belakangan. Umurnya sekitar 30, ia lebih pendiam dari Budi, tapi bekerja lebih cepat. Tangannya lincah membersihkan meja, menyusun gelas, dan membuat pesanan. Tidak pernah terlambat, tidak pernah membantah. Hari-hari mereka hampir selalu sama. Buka pukul 5 pagi, tutup pukul 11 malam. Kopi disangrai sendiri oleh Ko Acong 2 hari sekali. Gula dan susu kental dibeli dari toko grosir di Jalan Asia. Setiap pagi, Lina datang lebih awal untuk membersihkan lantai dan menyapu halaman depan. Budi biasanya datang menjelang buka, membawa 2 galon air dari ujung gang. Namun, sejak bulan Mei tahun itu, suasana warung berubah. Warung menjadi sepi. Pelanggan tetap mulai pindah ke warung kopi baru di gang depan. Warung itu lebih terang, punya televisi kecil, dan menjual kopi saset yang lebih murah. Anak-anak muda lebih senang nongkrong di sana. Warung Ko Acong kehilangan setengah pengunjungnya hanya dalam 2 minggu. Budi mulai gelisah. Gaji bulanannya dipotong. Lina diam saja, tapi ia tahu warung sedang dalam masalah. Ko Acong sendiri tidak banyak bicara. Ia hanya duduk lebih lama dari biasanya, menatap keluar warung sambil menghisap rokok filter panjang. Pada minggu ketiga, warung nyaris kosong. Dari pagi sampai malam, hanya 1-2 orang yang datang. Bahkan pada malam Sabtu yang biasanya ramai, hanya ada 1 meja yang terisi. Ko Acong menutup lebih awal malam itu. Tapi yang aneh, minggu berikutnya warung tiba-tiba kembali ramai. Pelanggan datang lagi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Beberapa wajah baru terlihat duduk di meja pojok. Yang usia parubaya, yang muda, ada semua.
Gelas kopi habis lebih cepat, piring cucian menumpuk, Budi sampai harus meminta bantuan Lina untuk mencuci piring. Ko Acong kembali terlihat sibuk, senyumannya mulai muncul kembali. Tapi yang paling mencolok adalah kursi pojok dekat dinding sebelah timur. Sebelumnya, kursi itu jarang ditempati, tapi sejak warung ramai lagi, kursi itu selalu diisi. Entah kenapa, orang-orang baru sering duduk di sana. Mereka datang sendiri, tidak ngobrol banyak, hanya pesan kopi hitam, lalu duduk diam berjam-jam. Lina yang memperhatikan itu pertama kali. "Bang, itu orang di pojok dari sore belum pindah duduk," bisik kepada Budi sambil mengelap meja. Budi melirik ke arah pojok. Seorang pria lanjut usia dengan rambut memutih, mengenakan baju batik, duduk sendiri dengan gelas kopi yang sudah kosong. Tatapannya lurus ke arah pintu keluar. "Ah, dari tadi memang di situ. Gak minta tambah minum, cuma duduk dia." Keesokan harinya, pria itu tidak terlihat lagi. Dan 3 hari kemudian, Budi mendengar kabar dari pelanggan tetap pria lanjut usia itu meninggal dunia mendadak. Ditemukan oleh keluarganya di kamar mandi, katanya kena serangan jantung. Tidak ada yang mencurigakan. Sebulan setelah itu, kejadian serupa terulang kembali. Seorang mahasiswa datang sore hari, duduk di kursi yang sama, kopi hitam tanpa gula. Pulang sebelum warung tutup. 2 hari kemudian, Lina mendengar kabar dari pelanggan lain. Mahasiswa itu ditemukan meninggal di kamar kosnya. Tubuhnya dingin, mulutnya berbusa. Budi mulai merasa aneh. Dia mencatat tanggalnya. 2 kejadian itu berjarak 1 bulan. Dua-duanya duduk di kursi yang sama, dan keduanya meninggal tak lama setelah itu. Kejadian ketiga di bulan berikutnya. Giliran seorang pengemudi becak datang menjelang maghrib, duduk sebentar minum kopi, tidak banyak bicara. Budi ingat betul malam itu, karena pria itu meninggalkan uang kembalian 1.000 dan berkata, "Tidak usah dikembalikan." 2 hari kemudian, ada berita dari warga di ujung gang. Pria itu ditemukan meninggal di atas becaknya sendiri, diam di bawah pohon selama berjam-jam sampai anak kecil memperhatikan dan memberitahu orang sekitar. Lina tidak bilang apa-apa, tapi sejak itu ia tidak pernah lagi membersihkan meja pojok. Kalau sendirian, ia selalu meminta Budi menemaninya. Sampai di bulan keempat, korban terus bertambah dan orang-orang yang meninggal itu selalu duduk di kursi yang sama sebelumnya. Sampai bulan keempat, korban terus bertambah dan orang-orang yang meninggal itu selalu duduk di kursi yang sama sebelumnya. Budi mulai mengingat-ingat. Sejak warung kembali ramai, Koh Acong mulai berubah. Ia sering duduk lebih lama di dalam. Dia mulai menyimpan sesuatu di lemari kecil dekat dapur. Kadang ia bicara sendiri, dan setiap malam sebelum warung tutup, ia menaburkan bubuk putih di lantai dekat kursi pojok. Budi mengira itu adalah kapur atau bedak, tapi aroma harum yang keluar tidak seperti bedak, baunya aneh, agak menyengat. Lina juga mencium aroma itu. Ia pernah bertanya pada Ko Acong, tapi tidak dijawab, hanya anggukan dan senyum kecil yang muncul. Pada malam keempat, jika ada kabar pelanggan tutup usia, Koh Acong menyalakan lampion merah di atas warung lebih awal dari biasanya. Lampion itu menyala sepanjang malam, bahkan sampai warung tutup. Kematian para pelanggan itu membuat Budi makin tidak tenang. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal gaib, tapi cara orang-orang itu meninggal terasa aneh. Jarak waktunya sama, duduk di tempat yang sama, tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tapi semuanya berakhir dengan cara yang mirip, mendadak, dan tidak jelas penyebabnya. Lina juga mulai menghindar dari kursi pojok. Ia tidak mau menyapu di dekatnya kalau malam. Setiap ada yang duduk di sana, ia selalu memperhatikan diam-diam. Tapi
Kok Acong tetap bekerja seperti biasa, tidak pernah membahas apapun, bahkan tidak menunjukkan reaksi waktu mendengar kabar kematian pelanggannya. Budi pernah bertanya langsung, "Kok, kenapa setiap yang duduk di pojok itu selalu meninggal ya?" Acong tidak menjawab, ia hanya menyalakan rokok dan berdiri di depan pintu. Tidak lama setelah itu, ia masuk ke dapur dan mengunci pintu dari dalam. Hari-hari berikutnya warung tetap ramai. Pelanggan datang dan pergi, tapi entah kenapa makin banyak orang baru yang muncul. Mereka datang sendiri, duduk di pojok lalu pulang. Beberapa dari mereka terlihat seperti orang dari luar kota. Pakaiannya berbeda, logatnya juga tidak sama. Mereka tidak pernah memesan makanan, hanya kopi hitam. Bulan keempat, seorang pedagang alat tulis yang biasa menjajakan dagangannya di sekitar pasar kecil. Orang itu dikenal ramah, suaranya keras, sering menyapa pelanggan warung. Malam itu, ia duduk di kursi pojok, minum 2 cangkir kopi, lalu pulang. Esok paginya, ia ditemukan meninggal di dalam kios kecil miliknya. Tubuhnya kaku, mulutnya terbuka. Budi tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi malam sebelum kejadian itu, ia melihat sesuatu. Sekitar pukul 11 malam, saat warung sudah hampir tutup, ia sedang mencuci gelas di belakang. Dari sela-sela dapur, dia melihat bayangan perempuan berjalan dari arah kursi pojok menuju pintu belakang. Perempuan itu tidak bicara, tidak mengeluarkan suara. Bajunya panjang, rambutnya terurai menutupi wajah. Budi buru-buru keluar, tapi tidak menemukan siapapun. Lampu warung redup, hanya lampion merah yang masih menyala. Waktu ia bertanya ke Lina, perempuan itu juga tidak tahu. Dia mengira Budi hanya salah lihat. Setelah kejadian itu, Budi mulai menyimpan catatan kecil. Ia tulis tanggal, jam, nama pelanggan, dan siapa saja yang duduk di kursi pojok. Ia merasa harus mencatat semuanya. Entah untuk apa, tapi ia tidak ingin semuanya berlalu begitu saja. Lina mulai jarang bicara. Matanya selalu terlihat lelah. Kadang ia seperti melamun saat membersihkan meja. Pernah sekali, ia hampir jatuh saat membawa nampan karena merasa pundaknya ditepuk seseorang, padahal tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Budi makin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Bulan kelima, kursi pojok kembali terisi. Seorang pemuda dengan jaket kulit baru pertama kali datang. Wajahnya tidak asing, tapi Budi yakin belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia datang jam 5 sore, duduk sampai pukul 9, tidak banyak bicara, tidak memesan ulang kopi, hanya menatap meja di depannya. 3 hari kemudian, tubuh pemuda itu ditemukan di bantaran rel kereta api tidak jauh dari kawasan Jalan Setiabudi. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya keterangan dari polisi bahwa pemuda itu diduga mengalami gagal jantung. Malam itu, Budi memutuskan untuk bicara dengan orang yang selama ini tidak pernah dianggap penting di gang itu. Namanya Nenek Sio. Nenek Sio adalah penjual jamu keliling yang selalu lewat setiap pagi. Umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya kecil, jalannya lambat, dan suara bicaranya pelan. Orang-orang sering mengejeknya gila karena ia suka bicara sendiri dan membawa botol-botol kaca kecil yang berisi akar-akaran. Budi mendatanginya pagi-pagi sekali saat Nenek Sio sedang duduk di bawah pohon mangga di dekat pos ronda. Ia tidak langsung bicara soal kecurigaannya di warung majikannya. Ia hanya menceritakan kejadian-kejadian aneh di warung Koacong. Nenek Sio mendengarkan tanpa memotong. Baru setelah Budi selesai, perempuan lanjut usia itu bicara. "Siang Nio, dia suka ambil dari pojok. Dia gak pilih-pilih. Selama bisa duduk di situ, bisa diambil." Budi tidak langsung percaya, tapi juga tidak mengabaikannya. "Lu Olang kerja di situ. Jadi cuma lu Olang yang bisa ambil tindakan. Tapi kalau salah langkah, lu Olang juga bisa diambil." Jadi
Apa yang bisa kulakukan, Nek? Nenek Sio membuka kantong kain kecil dari tasnya. Di dalamnya ada segenggam garam dan sebuah cermin kecil dengan bingkai tembaga. Lalu di bawah kursi di pojok itu, jangan bilang siapa-siapa. Jangan pindahkan selama 7 hari. Kalau dia tak bisa ambil tumbal, dia bakal marah. Tapi dia nggak bisa sentuh lo kalau lo olang nggak duduk di situ. Budi tidak langsung melakukannya. Dia menunggu sampai tanggal 13 malam Jumat Kliwon tiba. Malam-malam sebelumnya dia perhatikan kursi pojok tetap kosong. Tidak ada yang duduk di sana. Bahkan pelanggan lama pun sengaja memilih duduk di meja tengah. Orang-orang sudah mulai sadar, entah dari mulut ke mulut atau karena mereka tahu apa yang sedang terjadi. Malam itu, warung tetap buka seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Lebih sepi, angin terasa lebih dingin, lampion merah mulai menyala sejak sore. Lina memasang wajah cemas, tapi tidak berani bertanya apa-apa. Pukul 7 malam, warung masih setengah kosong. Kursi pojok tetap tak tersentuh. Budi tahu, kalau malam itu tidak ada yang duduk di sana, sesuatu akan terjadi. Entah ke siapa, mungkin ke dirinya, atau ke Lina, atau malah ke orang yang tak tahu apa-apa. Pukul 8, Koh Acong datang dari belakang. Dengan wajah lebih pucat dari biasanya, dia melihat kursi pojok, lalu menatap Budi. Gak ada yang duduk. Budi menggeleng. Koh Acong berdiri diam beberapa saat. Lalu ia mengambil cangkir kopi, menuang air panas dan berjalan ke kursi pojok. Ia duduk pelan-pelan, memandangi kursi kosong di depannya. Jam 9 malam, lampion di atas warung mulai meredup. Satu persatu padam. Angin terasa berhenti. Dari dapur terdengar suara seperti orang menangis pelan dan berulang-ulang. Tidak ada yang berani bergerak. Pukul 10 malam, warung ditutup. Tidak ada pelanggan yang tersisa. Budi dan Lina pulang lebih awal. Koh Acong menolak ditemani. Ia bilang ingin berjaga di warung sendiri malam itu. Budi tidak bisa tidur malam itu. Pukul 2 pagi, ia keluar dari rumah dan berjalan ke gang warung kopi. Gelap, lampion itu sudah tidak menyala. Keesokan paginya, Budi kembali ke warung lebih awal. Koh Acong ditemukan duduk di kursi pojok sambil menyeruput kopinya. Budi menatap majikannya itu heran. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. Lagi santai kok. Koh Acong tersenyum. Lo orang lihat wah lagi apa, ha? Tidur. Iya kok, serius sekalipun. Kan aku cuma negur aja nya. Udah sana lo orang ke belakang, bantuin tuh si Lina. Budi tidak berani membantah. Ia bergegas mempercepat langkah menuju dapur warung kopi itu. Pagi Lin. Tumben kali kau datang cepat ya pagi ini. Mau cepat naik gaji kau ya? Candanya. Loh, memang akunya yang terus cepat datang daripada kau bang. Kan aku memang tinggal di warung ini. Banyak kali cakapmu. Naik gaji pula kau bilang. Gak dipotong gaji kayak bulan-bulan kemarin pas warung lagi sepi aja udah syukur kali. Iyalah ya, itu aja kau langsung ngegas. Biasa aja lah kau Lin. Ih, biasa aku lo jawabnya. Mana ada aku ngegas. Kalau ngegas aku, gak pala aku jawab candaan kau itu bang. Ku lemparkan saja langsung gelas ini ke muka kau. Budi meratap Lina dengan memutar bola mata malas. Lin, suka-suka kau lah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Seketika Budi dan Lina terdiam. Koh Acong mendekat ke arah mereka. Dia berdiri sekitar 1 meter lebih di depan mereka. Lo orang berdua, cepet-cepet siapin. Warung udah mau buka. Jangan bercanda aja lo orang ya. Mau lo orang gua potong aja, ha? Jangan dong Koh. Ya, sebentar lagi. Lagi disiap-siapin juga Koh. Koh Acong menatap serius ke arah Budi dan Lina. Hari ini, sore nanti anak gua bakal pulang dari Medan ke Jakarta. Namanya Alyong. Nanti gua kenalin sama lo orang. Budi dan Lina tak menjawab. Mereka hanya mengangguk tanda mengerti. Hari itu, warung Koh Acong tidak terlalu ramai. Hanya ada 2 meja yang terisi. Seorang tukang sol sepatu sedang menyeruput kopi pahit sambil membaca koran bekas
dan di meja lainnya, dua pemuda dari bengkel sebelah berbincang pelan. Ko Acong duduk di bangku belakang. Tidak seperti biasanya yang selalu berdiri di dekat kasir atau dapur, tatapannya kosong. Sesekali menoleh ke arah jam dinding yang berdetak lambat. Gelisah kali ku tengok si Ko Acong nunggu anaknya ya, bisik Lina sambil menuang air panas ke teko. Budi hanya mengangguk. Ah, namanya anak satu-satunya, Lin. Menjelang sore, suara langkah kaki terdengar dari ujung gang. Seorang pemuda berkacamata berbadan kurus membawa tas lempang kulit muncul dari arah jalan besar. Ia memakai kemeja putih dan celana panjang bahan. Wajahnya lelah, tapi langsung berubah cerah ketika melihat warung dengan lampion merah yang masih tergantung meski sudah lama tidak dinyalakan. "Pak," panggilnya sambil mempercepat langkah. Ko Acong berdiri, raut wajahnya berubah, senyum tipis muncul. "Aliong," jawabnya pelan, lalu berjalan menghampiri anak satu-satunya itu. Mereka tidak berpelukan, hanya saling pandang dan menepuk bau pelan. Sejak istrinya meninggal 10 tahun lalu karena penyakit paru-paru, Ko Acong membesarkan Aliong sendirian. Dia menolak dijodohkan lagi. Dia menolak saran saudara-saudaranya untuk pindah keluar kota. Warung kopi dan Aliong adalah satu-satunya alasan ia bertahan di kota Medan. Aliong sempat kuliah di Universitas Sumatera Utara selama 1 tahun, lalu pindah ke Jakarta setelah dapat beasiswa. Dia jarang pulang, hanya sekali setahun saat libur panjang, itu pun hanya beberapa hari. Hari itu, dia pulang karena pesan surat dari ayahnya 2 minggu yang lalu. "Pulanglah sebentar, Papa mau bicara soal warung, penting." Malam itu, setelah warung ditutup lebih awal, Ko Acong duduk berdua dengan Aliong di kursi dekat dapur. Lampu warung dimatikan, hanya lampu dapur yang menyala. "Pak, sebenarnya ada apa? Kenapa Papa tiba-tiba suruh aku pulang?" Ko Acong tidak langsung menjawab. Ia membuka laci kecil di dekat dapur, mengambil 2 cangkir kecil, lalu menuangkan teh hangat. Ia menyodorkan satu ke arah Aliong. "Orang-orang cuma tahu setengah cerita," katanya pelan. Aliong mengerjitkan dahi. "Cerita apa, Pak?" "Warung ini bukan cuma tempat jualan kopi." Ko Acong berhenti sejenak. "Ada perjanjian." Aliong meneguk tehnya perlahan. Ia tidak langsung menyela. Dia tahu ayahnya bukanlah tipe orang yang mudah bicara hal pribadi. Kalimat tadi jelas bukan kalimat biasa. "Perjanjian dengan siapa?" tanyanya. "Dengan makhluk dari lampion leluhur mamamu. Harusnya Papa tidak lakukan ini. Kini setiap 1 bulan sekali, dia akan mengambil jiwa dari pelanggan yang duduk di kursi pojok itu." Aliong menatap kursi yang dimaksud, kursi plastik biru. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, tapi suasananya memang berbeda. Bahkan di malam yang sunyi, tempat itu terasa tidak biasa. "Papa terpaksa, Aliong," ucap Ko Acong masih menatap cangkir tehnya. "Waktu itu warung hampir tutup, utang banyak, pelanggan pergi ke warung-warung modern. Papa lemah, Papa ambil jalan yang salah. Padahal sebelum Mama meninggal dia pernah memperingatkan, jangan pernah pasang lampion leluhur itu di usaha kita, nanti kita tidak diberkati." Aliong menunduk, ia menahan tangannya agar tidak gemetar. "Pak, jadi korban-korban itu?" Ko Acong mengangguk pelan. "Dulu Papa pikir cuma syarat kecil, tapi setiap bulan dia datang, ambil 1 orang, duduk di kursi itu lalu meninggal. Sudah 5 orang, Aliong. Dari kemarin harusnya giliran Papa." Suara Ko Acong makin pelan, tangannya mulai bergetar. Aliong melihat wajah ayahnya yang kini tampak lebih tua dari terakhir yang ia ingat. "Kenapa Papa tidak bilang dari dulu?" "Karena Papa malu, Aliong, dan tidak mau membebani kamu." Mereka diam cukup lama. Suara motor dari ujung gang terdengar samar. "Papa nggak bisa cabut perjanjian itu, Aliong. Tapi mungkin
Kamu bisa bantu menebusnya. Aliong menatap ayahnya dengan heran. Bagaimana caranya, Pak? Bantu Papa. Dia tahu semuanya. Dan satu lagi, kita harus temui Nenek Sio. Dia adalah saudara dari mendiang mamamu. Dia bukan orang sembarangan. Mungkin dia bisa mencegah Siang Nio mengambil korban lagi. Siang Nio? Siapa Siang Nio? Nama makhluk itu. Aliong tidak langsung percaya, tapi melihat cara ayahnya bicara, melihat perubahan suasana warung, ia tahu ini bukan omong kosong. Apa tidak ada cara lain, Pak? Ko Acong menggeleng. Selama lampion itu masih di sana, dan selama warung ini masih berdiri, dia tetap ada. Aliong terdiam, pikirannya bercampur. Dia ingin marah, tapi juga ingin membantu. Ia tidak tahu harus percaya seberapa dalam, tapi satu hal yang pasti, dia tidak ingin melihat warung yang jadi saksi hidup keluarganya hancur karena makhluk yang tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Apa jika tidak ada jalan lain, dia akan tetap mengambil jiwa seseorang, Pak? Bulan ini belum ada, karena Nenek Siang Nio diam-diam memberikan cermin dan garam penggagal pengambilan jiwa pada Budi. Budi? Iya, Liong. Budi adalah pegawai laki-laki di warung kopi kita ini. Dia sepertinya sudah mencurigai Papa. Jadi kita tetap akan temui Nenek Sio, Pak? Kita harus temui Nenek Sio. Kita kembalikan ini. Acong mengeluarkan kantongan merah berukuran sedang dan membukanya. Di dalamnya ada cermin kecil dan serbuk putih kristal seperti garam. Apalagi nih, Pak? Papa tahu, saat pagi kemarin Budi menemui Nenek Sio diam-diam, dan dia diberikan ini oleh Nenek Sio. Papa tidak mau mati konyol, karena Papa tahu ini hanya pencegahan sementara. Papa tetap duduk di kursi pojok itu, agar Budi tidak curiga. Padahal benda ini sudah Papa kantongi. Ya sudah, kalau begitu besok kita bersama ke tempat Nenek Sio. Ternyata, dari balik tembok, saat Lina ingin ke dapur mengambil air minum, Lina mendengar percakapan antara Ko Acong dan Aliong. Tapi hanya bagian akhirnya, tidak terlalu jelas. Lina terus berjalan, tapi suara langkahnya terdengar oleh bapak dan anak itu. Lin, lo Olang udah lama di situ? Enggak kok, ini baru aja mau ambil minum buat dibawa ke kamar belakang. Acong menatap Lina agak lama, memperhatikan gerak-geriknya. Setelah memastikan tidak ada yang mencurigakan, ia bangkit dari duduknya. Ya udah, lo Alang beresin meja ini. Habis itu pergi istirahat loh. Wah, sama Aliong juga mau istirahat. Besok pagi-pagi, kalau Budi sudah datang, lo Alang beres-beres kayak biasa ya. Lina tidak menjawab, tapi ia menganggukkan kepala. Pagi tiba. Lina dan Budi sibuk mengurus warung seperti biasa. Lina merebus air untuk membuat minuman, Budi mengelap meja, menurunkan kursi-kursi plastik yang sebelumnya saat warung tutup ditelungkupkan di atas meja. Setelah menurunkan kursi pojok terakhir, tanpa sadar, Budi duduk di kursi itu sambil menyeka keringatnya, sementara dari arah dalam warung Lina memanggil Budi. Bang Bud, oh Bang Budi, sini dulu kau. Tapi tak ada sautan dari Budi. Bahkan dia tak melihat Budi masuk ke dalam menghampirinya. Lina pun keluar dari warung. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat Budi yang termenung di kursi pojok sambil memandang lampion yang tergantung. Mata Lina melotot melihat hal itu. Telapak tangannya menutup mulutnya sampai akhirnya dia berteriak, Bang, kau ngapain duduk di situ? Lin, kenapa kau? Kau tak sadar duduk di mana? Bangkit kau, Bang. Jangan duduk di situ. Lina menarik lengan Budi kasar agar Budi segera beranjak. Kenapa rupanya? Kemarin Ko Acong duduk di situ juga kan? Kecurigaanku ternyata nggak benar. Apa kau selama ini juga curiga tentang kursi ini, Lin? Itu sebenarnya aku pun bingung. Tapi kalau ku ingat kejadian sebelumnya, agak jiper juga aku, Bang. Kulihat pula kau, Bang, yang duduk di situ barusan. Apa nggak makin jiper aku? Sudahlah, tidak ada apa-apanya itu. Memang kita saja yang mungkin berpikiran terlalu jauh. Buktinya kau lihat aku kan? Tidak ada aku kenapa-napa. Sudah, kerja lagi aja kita, Lin. Budi dengan posisi berdiri, kemudian berjalan masuk ke dalam warung.
Lina masih berdiri mematung sambil memperhatikan Budi dengan tatapan yang cemas. Eh, kenapa kau rupanya? Udah ayo kerja. Nanti kau Acung datang, kena semprot lagi kita berdua. Iya bang. Lina segera bergegas berjalan mengikuti langkah Budi dari belakang. Sementara itu, Aliong dan Ko Acong sudah tiba di rumah Nenek Sio. Masuklah kalian. Aliong dan Acong langsung masuk ke dalam rumah Nenek Sio. Mereka dipersilakan duduk di ruang tamu. Langsung saja. Lu Olang ada perlu apa? Ini cek. Wah, mau kembalikan ini. Acong mengeluarkan kantong berwarna merah dan memberikannya pada Nenek Sio. Nenek Sio menerimanya dengan tatapan datar. Jadi lu udah tahu, Cong? Acong hanya mengangguk. Lu tahu konsekuensinya pakai menyalakan lampion leluhur dari keluarga istri lu kan? Siang Nio memberikan semuanya, tidak ada yang gratis. Lu tahu? Iya Cece, wah tahu. Tapi kemarin wah gak ada pilihan. Nenek Sio hanya menatap kepada dua orang lelaki yang duduk di hadapannya dengan tatapan kesal. Dia mengeluarkan isi bungkusan itu. Dia menatap ke cermin kecil yang atasnya tiba-tiba sedikit retak. Dengan tenang, Nenek Sio kembali memasukkan benda itu sambil menghela nafas. Ini sudah bulan keberapa, Cong? Bulan ke-6, Cek. Lu Olang aman. Karena Siang Nio sepertinya sudah mendapat tumbal balu. Tapi lu harus tahu, jika hal buruk terjadi sama lu, Siang Nio akan memilih pewarisnya sendiri untuk meneruskan apa yang udah lu mulai. Aliong yang mendengar itu terperangah. Apa maksud Ai? Oh, jadi papamu belum menceritakan semuanya. Nenek Sio menatap serius pada Acong, kemudian bergantian menatap Aliong. Maafkan Papa Liong. Nanti kalau umur Papa tidak panjang, Siang Nio akan ikut kamu. Pak, apa-apaan ini, Pak? Aku tidak mau beginian, Pak. Wajah Aliong memerah karena kesal. Dia melepas kacamatanya dan menyugar rambutnya. Jadi, apa yang bisa aku lakuin, Cek? Nenek Sio hanya menggeleng lemah. Lu Olang yang udah mulai duluan. Padahal, mendiang Lan Yue sudah kasih lu peringatan sebelum dia pergi. Kalau udah begini, gak ada jalan kembali. Bapak dan anak itu hanya tertunduk lemah. Sudahlah, kalian pulang saja. Aku akan coba cari jalan untuk bantu kalian. Berdoa saja. Mudah-mudahan ada cara memutus perjanjian ini. Karena leluhur keluarga kami yang tahu sudah tutup usia satu persatu. Acong dan Aliong meninggalkan kediaman milik Nenek Sio. Namun, dalam hati Acong bertanya-tanya siapa yang dalam 3 hari ke depan menjadi korban Siang Nio. Acong dan Aliong sampai di warung kopi milik mereka. Acong melihat suasana warung kopinya ramai pengunjung, sementara Aliong yang masih terkejut akan kebenaran yang baru saja didengarnya bingung harus berbuat apa. Namun, untuk menenangkan diri, ia memutuskan untuk kembali lagi ke Jakarta setelah berpamitan pada Acong. Setelah Aliong kembali ke Jakarta, rutinitas Acong kembali seperti biasa, mengurus warung kopinya yang semakin ramai. Namun, entah karena marah atau memang Aliong sedang sibuk di bangku kuliahnya, sudah 3 kali Aliong tidak membalas surat dari Acong. Kemudian, kabar mengejutkan terdengar. 2 hari setelah Acong dan Aliong bertemu di kediaman Nenek Sio kemarin, keesokan paginya, Budi tak pernah datang untuk bekerja di warung kopi milik Acong lagi. Acong yang heran karena Budi tak juga datang. Setelah warung kopinya tutup, ia memutuskan untuk mengunjungi tempat tinggal Budi di daerah Kampung Aur. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya mereka kala mendengar kabar bahwa Budi sudah meninggal dunia. Tetangga sekitar berkata bahwa kemungkinan Budi terkena serangan jantung karena ia ditemukan di kamarnya dengan kondisi mata melotot dan sebagian wajahnya membiru. Lina yang mendengar kesaksian para tetangga Budi tanpa sadar meneteskan air matanya.
Begitupun Acong, walau tak tampak air mata yang menetes, namun matanya berkaca-kaca. Raut wajahnya tampak sedih dan bisa jadi ada terbesit penyesalan dari sorot matanya. Setelah kembali ke warung kopi, Lina langsung meminta izin beristirahat pada Ko Acong. Namun, di dalam hatinya banyak kecemasan dan pertanyaan yang tak bisa diutarakan karena kematian Budi yang tiba-tiba, tapi dia tak punya pilihan karena harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya di kampung halamannya. Hari-hari berjalan seperti biasa, namun ada yang berbeda. Isu tentang pesugihan itu sudah tak lagi sekedar bisik-bisik. Semakin hari, semakin banyak yang mulai percaya bahwa warung kopi Ko Acong memang dijaga oleh Siang Nio, makhluk gaib dari tradisi Tionghoa yang bisa mendatangkan rezeki besar dengan satu syarat, yaitu satu nyawa manusia setiap bulan. Setelah kematian Budi sebulan lalu yang mendadak itu, suasana jadi berubah drastis. Semua orang tahu Budi tampak sehat, bugar, dan bahkan sempat bercanda dengan Lina malam sebelumnya. Tapi esok harinya, tubuhnya ditemukan di dalam kamar, kaku dengan mata melotot dan mulut menganga seperti hendak menjerit. Lina syok. Ia tidak bisa bicara dengan siapa-siapa selama beberapa hari. Tapi warung itu tetap buka, tetap ramai seolah tak terjadi apa-apa. Warung kopi Ko Acong seperti tidak bisa ditinggalkan, seperti ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya tetap berjalan. Suatu sore, saat warung belum terlalu ramai, Nenek Sio tiba-tiba muncul di depan pintu. Dia tidak membawa botol jamu seperti biasa, tangannya kosong, langkahnya pelan tapi mantap. Ia masuk ke dalam tanpa permisi, menembus deretan meja dan berhenti di depan Lina yang sedang menyusun piring kotor di dekat dapur. "Jangan ikut campur," katanya lirih. "Kalau lu orang udah mulai mencium baunya, menjauh. Jangan dekat-dekat. Siang Nio tidak suka orang yang terlalu iba." Lina menggigit bibir, matanya basah. Ia belum bisa sepenuhnya menerima kematian Budi, apalagi setelah tahu 2 hari sebelum meninggal, Budi sempat mencatat semua tanggal kematian para pelanggan yang pernah duduk di kursi pojok, dan Budi juga sempat duduk di sana hanya 5 menit. Lina ingin bertanya banyak hal, tapi Nenek Sio sudah melangkah pergi. Sejak Budi tiada, Lina bekerja sendiri. Kadang ia dibantu keponakan Ko Acong yang datang sesekali dari luar kota, tapi tidak ada yang bertahan lama. Mereka cepat pergi, alasannya macam-macam. Suasana tak enak, mimpi buruk, atau sakit mendadak. Lina hanya bisa terdiam. Dia tahu waktu tumbal berikutnya sudah dekat. Sudah hampir sebulan sejak kematian Budi. Suatu malam, saat sedang menyapu lantai, Lina melihat Ko Acong berdiri sendiri di dekat kursi pojok. Tangannya gemetar, tatapannya kosong. Lina tak berani mendekat, tapi dari tempatnya ia berdiri, dia bisa mencium bau aneh. Bau itu amis, seperti bau darah. Dia memalingkan wajah. Keesokan harinya, warung kopi itu tetap buka. Tapi tidak ada satupun pengunjung yang duduk di kursi pojok. Bahkan yang baru pertama kali datang pun memilih tempat lain tanpa sadar, seolah ada dorongan tak terlihat yang membuat semua orang menghindar. Ko Acong terlihat makin buram. Ia tak banyak bicara, tak banyak senyum, hanya mengawasi kursi itu sepanjang hari. Malam menjelang, warung sepi lebih cepat dari biasanya. Hanya tersisa 2 orang pelanggan yang segera pergi setelah minum kopi. Saat jam hampir menunjukkan pukul 9 malam, Lina sudah bersiap menutup warung, tapi Ko Acong masih duduk di dekat kursi pojok menatapnya cukup lama. Dan kemudian ia duduk di kursi itu. Lina terkejut. Ia ingin bertanya dan ingin melarang, tapi sesuatu menahan lidahnya. Ia hanya berdiri kaku di belakang meja. "Kalau tidak ada yang duduk, nanti dia akan marah," ujar Ko Acong pelan.
Lina mundur perlahan. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi satu hal yang jelas, Ko Acong tahu betul apa yang ia lakukan dan dia tahu waktunya sudah habis. Malam itu, lampion merah yang tergantung di depan warung padam satu persatu, mulai dari pojok paling kiri hingga yang di atas kursi pojok satu-satu, seperti kehabisan nafas. Dari arah dapur, terdengar suara isak tangis perempuan. Suara itu pelan dan serak. Lina berlari keluar warung. Ia tidak sanggup lagi. Keesokan paginya, saat warga mulai membuka toko masing-masing, tubuh Ko Acong ditemukan tak bernyawa. Ia masih duduk di kursi pojok, matanya terbuka lebar, lidahnya terjulur. Tangan kirinya mencengkram lengan kursi begitu erat hingga kukunya patah. Tidak ada yang berani menyentuh tubuhnya sampai polisi datang. Kabar kematian Acong menyebar di gang dengan diagnosa tentang penyakit paru-parunya yang mengalahkan semua usahanya untuk bertahan. Di hari kremasi, Aliong, anaknya yang tinggal di Jakarta, kembali pulang ke Medan. Wajahnya lelah, rambutnya sedikit berantakan, jas hitamnya kusut. Ia berdiri diam di depan peti menatap ayahnya yang terbujur kaku. Lina ikut hadir, berdiri di belakang, tapi ia tak berani bicara. Setelah upacara selesai, Lina menghampiri Aliong. "Saya mau pamit kok Aliong, mau pindah ke rumah kerabat di keluar kota." "Kenapa?" "Karena sudah waktunya saya pergi." Aliong menatapnya sebentar. "Terima kasih sudah menjaga warung itu." Aliong tak banyak tanya. Ia mengantar Lina sampai mulut gang, kemudian mengucapkan terima kasih dan memberikan uang pesangon pada Lina. Warung kopi Ko Acong ditutup permanen hari itu juga, tak pernah dibuka lagi. Lampion terakhir yang menggantung di atas pintu warung pada malam itu dan tak pernah menyala lagi. Di malam harinya, Aliong berdiri di depan warung yang kini sepi. Lampion-lampion merah masih tergantung, kecuali lampion terakhir di ujung yang tetap menyala. Dia ingat cerita nenek Sio tentang lampion itu saat upacara kematian ayahnya, tapi ia tak terlalu percaya. Dia menurunkan lampionnya, lalu membawanya ke rumah peninggalan sang ayah di Medan, disimpannya di gudang belakang. Sejak malam itu, Aliong mulai bermimpi aneh. Selalu sama, seorang perempuan bergaun cheongsam merah berdiri di bawah cahaya lampion, memanggil namanya pelan. "Aliong, Aliong." Awalnya ia mengira jika itu cuma mimpi biasa, tapi setiap ia terbangun, bau harum asap hio bercampur aroma kopi sangrai memenuhi kamarnya. Dan di pojok ruangan, ada bayangan seseorang duduk menunduk seperti menunggunya. Tapi sampai saat ini, warung kopi itu tetap berdiri di ujung gang jalan protokol di kota Medan. Tidak ada yang tahu apakah Aliong yang meneruskan usaha almarhum ayahnya atau warung kopi itu sudah pindah tangan. Dan Lina, saat ini ia tinggal di daerah tebing tinggi dan membuka usaha kuliner dan juga penggilingan kopi. Dia mengatakan, di warung kopi di jalan protokol kota Medan itu sampai saat ini masih banyak lampion bergantung. Namun, jika ditanya apakah ada salah satu lampion itu adalah peninggalan Ko Acong, Lina juga tak tahu. Lina tinggal bersama anak cucunya di kota tebing tinggi. Aliong sudah berangkat kembali ke Jakarta dan memiliki keluarga di sana. Kabarnya dia juga membuka usaha warung kopi dan kafe di daerah Jakarta dan sudah memiliki beberapa cabang. Sementara itu nenek Sio sudah tutup usia setelah 6 bulan kematian Acong. Aliong pernah sekali singgah ke kediaman Lina di tebing tinggi. Lina pernah menanyakan tentang lampion itu. Aliong menjawab bahwa dia membawanya ke Jakarta karena itu adalah kenang-kenangan berharga dari almarhum papanya.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Selomin. Waduh, ini kisah dari Medan ya teman-teman, Sumatera Utara. Dan wah, jadi benar-benar bervariasi nih ya. Bagaimana warung kopi Ko Acong. Nah, ini ada budaya Cina Medan di sini teman-teman. Jadi baru tahu juga nih saya nih jenis pesugihan yang seperti ini, lampion merah. Waduh. Dan di sini jadi menambah wawasan saya pribadi juga ya khususnya ya. Jadi baru tahu juga ternyata dari sana pun ada juga nih yang model begini. Dan di sini bagaimana Ko Acong melakukan semua ya karena untuk keluarganya, untuk anaknya, dia tidak mau warung kopi itu bangkrut begitu saja ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya Budi, salah satu karyawannya akhirnya menjadi tumbal juga walaupun Lina selamat. Jadi teman-teman ini adalah based on true story ya, based on true story, kisah nyata dan sampai saat ini Linanya sendiri masih ada dan Lina lah yang membagikan cerita ini. Tapi di sini Lina namanya sudah disamarkan. Dan wah ini endingnya nih. Mungkin di sini Aliong menjual ya warung kopi milik Ko Acong sebelumnya yang ada di daerah Kesawan. Tapi ternyata di sini Aliong berangkat ke Jakarta dan membuka warung kopi juga atau kafe lah ya kalau di Jakarta. Dan ketika dia mengunjungi Lina di tebing tinggi, ternyata di sini dia ngomong kalau lampion itu dibawa juga ke Jakarta. Wow, apa jangan-jangan ada nih di Jakarta dekat-dekat sama saya? Untung saya jarang ke kafe ya teman-teman ya. Overall kisahnya keren pakai banget. Jadi banyak tahu ya apa namanya budaya-budaya Cina Medan dan juga menambah yang pastinya menambah variasi dari channel Ilo Bercerita sendiri. Terima kasih untuk Selomin atas kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.